Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah tentang instant experience membuat iklan lebih engaging. Apakah worth it atau tidak? Nah, di video ini akan saya bahas instant experience sebuah fitur baru dari Facebook ya, di mana membuat konten itu lebih cepat, lebih imersif, lebih langsung call to action, bisa lebih cepat juga tanpa perlu meninggalkan app-nya tersebut. Dan pembuatannya sendiri juga jauh lebih mudah. Sebetulnya dulu ini udah dikenal dengan namanya Canvas tahun 2018, tetapi Canvas itu tidak digunakan karena banyak orang bilang itu memusingkan. Jadi Instant Ad Experience kembali di sini dihadirkan oleh Facebook khusus untuk para pemilik bisnis agar dapat membuat iklan lebih efektif dan engaging. Ya, seperti iklan sosial media lainnya ya. Instant Experience memiliki objektif yang sama, yaitu ada 8 poin ya. Pertama adalah brand awareness. Kedua adalah traffic ya, website klik dan app engagement. Ketiga adalah reach. Keempat adalah engagement atau post engagement. Kelima adalah conversion. Keenam video views. Ketujuh store traffic. Dan ke-8 app install. Nah, objektif ini adalah objektif-objektif yang biasa disetting oleh para pelaku bisnis. Bentuk dari ads formats yang ditawarkan oleh Instant Experience bisa berbeda-beda. Bisa berupa still image, bisa berupa video, maupun carousel, dan juga slideshow dan collection. Yang membuat Instant Experience ini berbeda dengan iklan-iklan Facebook lainnya, mereka menawarkan 5 fitur baru yang bisa dipilih user ketika men-setting sebuah iklan di Facebook. 5 fitur ini adalah, yang pertama, Instant Storefront. Ini artinya layaknya jika kalian mempunyai sebuah shopping site atau e-commerce site. Tipe iklan ini digunakan untuk memudahkan user yang dapat langsung melihat produk-produk pilihan kalian di dalam feed iklan tersebut. Pembayarannya bisa melalui CPC, cost per click, atau juga bisa dihitung by impression. Kalian perlu ingat di sini, semakin besar budget kalian, semakin besar juga CPC, jumlah cost per click yang akan didapatkan, dan juga semakin besar juga impression yang dapat kalian dapatkan. Jadi keduanya, CPC atau cost per impression atau CPM, itu berdua-duanya berujung kepada yang namanya conversion atau lead. Jadinya kedua setting parameternya harus dipikirkan dengan baik oleh para pemilik bisnis. Jika ingin melakukan iklan, dipastikan dulu dan dikalkulasi dulu kira-kira budget berapa yang akan digunakan, karena jumlah budgetnya sangat berpengaruh kepada keberhasilan kepada iklan tersebut. Nah, penasaran dong dengan contohnya? Apa sih yang dimaksud dengan Instant Experience? Nah, kalian bisa lihat di sini dari poin nomor 1, yaitu Instant Storefront. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini memudahkan potensial customer untuk melihat produk-produk yang kita jual, guys. Salah satunya adalah klien kita yang jual sayuran, sesa ya. Di bawahnya langsung kalian bisa lihat ya. Cukup praktis dengan detail gambar dan harga. Kalau kalian klik produk, langsung diarahkan ke website juga untuk membeli. Jadi kita bicara kliknya lebih cepat, orang lihat produknya lebih cepat, pilihannya lebih banyak, langsung dipencet dan langsung dibeli. Nah, ini mempersingkat decision user dengan sangat cepat. Ya guys, yang kedua adalah Instant Form. Jadi Instant Form ini sebetulnya banyak digunakan untuk para pemilik bisnis untuk mengambil data dari user, baik itu nama, nomor telepon, atau alamat email. Kebanyakan dari Instant Form ini digunakan untuk klien-klien bersifat properti ya, properti yang pingin meng-capture data sebanyak-banyaknya atau lead yang tertarik terhadap propertinya. Jadi ketika kalian lihat seperti iklan di bawah sini ada iklan properti ya, jika kalian pencet ini langsung ke tempat pengisian form. Jadi ini sangat cepat sekali prosesnya. Tidak perlu meninggalkan halamannya ya, Instagram atau Facebook. Selain bentuknya feed, juga ada yang berbentuknya story. Jadi dia ada 2 macam tipe untuk Insta Form. Nah, jika objektif kalian adalah conversion, juga harus menggunakan yang namanya conversion tracking atau pixel tracking. Itu bisa di-upload nanti di setting Facebooknya, agar dapat dilihat dari ads ini yang berhasil subscribe di form kalian itu ada berapa banyak. Ya guys, kalau instant form ini sangat cocok dengan bisnis-bisnis yang decision purchase-nya cukup panjang. Jadi ketika orang mengisi form, biasanya tim marketing akan memfollow up inquiry dari form tersebut. Karena sifat bisnisnya atau decision making-nya cukup panjang, perlu dijelaskan terlebih dahulu fitur-fiturnya, atau butuh konsiderasi karena harganya mahal seperti pembelian properti. Jadi instant form ini sangat cocok dan sangat efektif sekali, terutama di zaman ini ya. Ya guys, yang ketiga adalah Instant Customer Acquisition. Jadi buat tipe yang satu ini, Instant Customer Acquisition, kalian bisa langsung naruh landing page
yang akan dikunjungi. Jadi tanpa perlu berlama-lama seperti kalau tadi form, mesti mengisi form. Kalau instant customer acquisition, langsung di-refer ke satu landing page yang sudah disiapkan oleh tim marketing kalian. Potential customer bisa langsung action dan klik ya, entah itu browsing atau langsung melakukan konversi seperti langsung pembelian atau action. Yang keempat adalah instant storytelling. Jadi kalau kita bicara tentang instant storytelling ini, sifatnya lebih banyak yang namanya itu branding ya, atau lebih banyak videonya yang menjelaskan sebuah story. Nah, biasanya instant storytelling cocok buat campaign yang sifatnya berdurasi lebih panjang untuk membuat suatu storytelling yang baik itu mungkin seperti film pendek atau mungkin campaign-campaign hero yang menggunakan artis-artis sinetron. Nah, cocok dengan yang namanya storytelling ini. Storytelling sangat cocok dengan bisnis-bisnis berbasis seperti hotel atau traveling yang memberikan satu experience yang lebih imersif. Contohnya, kalau ada satu properti di Bali, ya, jadi kita pakai instant storytelling, kita gambarkan bagaimana bagusnya dan enaknya untuk tinggal di resort tersebut, fasilitas apa aja yang ada di resort tersebut. Jadi kita gambarkan dari segi lifestyle-nya, dan tipe-tipe brandingnya sangat berbeda dengan instant customer acquisition, ya, karena instant storytelling ini lebih ke arah storytelling, lebih ke arah branding, lebih ke arah memperkuat dan memposisikan user untuk mendapatkan experience sebanyak-banyaknya tentang brand tersebut. Teknik instant storytelling ini sangat banyak digunakan oleh brand agar membuat orang penasaran terhadap brand yang sedang kamu bangun. Jika ada strategi-strategi seperti campaign-campaign, tactical campaign yang berhubungan dengan satu tema seperti Lebaran atau mungkin Natal. Nah, kita bicara instant storytelling ini sangat cocok buat kamu. Ya, yang terakhir adalah instant lookbook. Instant lookbook ini satu setting yang bisa disetting, bisa dinyalakan ya. Cocok untuk kalian yang mempunyai online shopping, terutama untuk brand-brand fashion atau brand-brand baju ya. Kita bicara baju fashion, baik cowok atau wanita ya. Jika kalian bermain di pasar retail, sangat membutuhkan yang namanya lookbook. Jadi lookbook ini sangat bagus sekali guys. Ini sebetulnya cukup mirip dengan yang storefront, tapi instant lookbook ini lebih memastikan dapat produk-produknya yang user itu pakai semua langsung muncul di bawahnya. Jadi kalau ada satu gambar seperti ini, gambarnya orang menggunakan sweater dan jaket, langsung kelihatan di bawah sweaternya namanya apa, harganya berapa, jaketnya jaket namanya apa, harganya berapa. Jadi ini diklik bisa langsung ke landing page, ke produk-produknya yang menarik untuk mereka. Jadi ujung-ujungnya itu setiap pebisnis menginginkan yang namanya leads atau conversion dari iklan yang sudah ditayangkan. Perlu diketahui juga di sini ada proses di mana iklan tersebut harus akurat dan tepat tipenya agar dapat menjaring leads atau customer lebih banyak. Jadi percayakan kepada Next Digital untuk urusan ini. Bisa tulis komen di bawah jika ada pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe terus channel Next Digital dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan tips dan trik seputar digital marketing. Sampai ketemu di episode next sharing berikutnya dengan saya Yudi dari Next Digital. Sampai ketemu guys. See you.